Silakan duduk saudara, terima kasih tim worship pada siang hari ini. Shalom, mengucap syukur ya, ini kali kedua aku bisa menyampaikan firman Tuhan di TLCC. Seperti menyampaikan firman Tuhan di depan keluarga sendiri walaupun jauh sekali ya. Kayaknya jauh banget gitu ya. Tapi mengucap syukur ya untuk kesempatan seperti ini. Dan mulai hari ini kita akan memasuki suatu seri dari kitab Daniel ya. Dari sebelumnya kita dari kitab Filipi, lalu saya diberikan suatu kehormatan untuk membuka kitab Daniel sebelum Pak Muksin tadi pagi membuka kitab Daniel ya. Kitab Daniel ini sungguh-sungguh luar biasa ya. Pada saat kita melihat kitab Daniel gitu ya, pasti anak-anak yang pernah sekolah minggu seperti saya gitu langsung ingat dia masuk ke gua singa. Nesya ingat ya, gua singa gitu ya, gua singa terus masuk ke panci api ya. Jadi ada gambarnya gitu, suatu panci yang besar terus ada 3 orang. Saya ingat banget tuh waktu sekolah minggu dulu langsung teringat seperti itu ya. Jadi pada waktu kita mendengar kata nama Daniel, yang kita ingat adalah suatu iman yang kuat ya, iman yang tahan di dalam segala situasi. Nah, itulah Daniel. Maka pagi hari ini aku memberikan suatu judul ya, adalah iman dalam tekanan ya. Jadi Daniel itu ada di dalam suatu situasi yang gak enak dan iman dia itu terbukti bisa mengalahkan siapapun yang menjadi cobaan bagi dia. Nah, berbicara mengenai iman, hari ini aku akan mengambil dari dua bagian dari Alkitab. Yang pertama aku akan ambil dari Ibrani 10 dan 11, tapi saya juga akan mengambil dari Daniel 1, karena Daniel ini menjadi kisah utama kita ya. Nah ini, jadi teman-teman kalau misalnya ada buka Alkitab atau punya Alkitab, diselipin ya, satu di Ibrani 11, satu di Daniel 1, kita akan coba melompat-lompat dikit, tapi akan cukup straightforward lah, hari ini akan cukup singkat kalau menurutku ya. Nah kalau di dalam Ibrani 11, kita bisa lihat ayatnya yang pertama. Ibrani 11 ayatnya yang pertama, di situ dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Amin ya. Suatu ayat yang luar biasa untuk mendeskripsikan iman. Pasal 11 dibuka dengan sebuah deskripsi yang begitu kuat. Tapi kalau kita mencoba untuk mendalami ini, kita akan sedikit bingung gitu ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Sesuatu yang kita harapkan. Nah, membuat kita mencoba bertanya, apa sih yang sebenarnya kita harapkan? Apa yang kita harapkan? Apakah yang kita harapkan itu suatu kenikmatan hidup, kesuksesan, kekayaan? Apa sih yang kita nikmati sebenarnya? Pertanyaannya kan itu. Nah, kalau kita melihat ke ayat sebelumnya, maka di situ kita bisa melihat bahwa di pasal 10 adalah iman kepada Kristus Yesus yang adalah persembahan yang sempurna di dalam Ibrani 10. Maka kita mendapat suatu jawaban bagi seorang Kristen, iman di dalam Kristus Yesus yang menyelamatkan kita, dan itu yang kita harapkan. Hanya itu yang bisa kita harapkan. Jadi ini menjadi suatu dasar ya, dasar bagi kita semua orang-orang Kristen bahwa kita harus memiliki iman di dalam Kristus Yesus. Itu udah cukup ini ya, udah cukup menjawab ya. Jadi mudah sekali untuk secara teoritis untuk kita melihat bahwa iman di dalam Kristus Yesus yang menyebabkan saya menjadi orang Kristen ya. Nah, kalau kita lihat di pasal yang 10, nanti saudara-saudara bisa baca di rumah, itu dijelaskan ya bagaimana orang-orang dahulu itu masih terus membakar kurban. Masih terus membakar kurban, dan kurban itu menjadi persembahan untuk mereka dari bulan ke bulan. Dan kurban itu menyelamatkan mereka. Jadi pada saat mereka berdosa, mereka mempersembahkan kurban, lalu mereka bersih. Seperti orang-orang di zaman masa kini pun juga sama ya. Banyak dari kita yang mungkin memberikan persembahan, memberikan sumbangan, dan merasa bersih. Padahal hari-harinya masih penuh dengan dosa-dosa ya. Jadi sering sekali
seperti itu, dan di masa-masa itu persis yang dilakukan seperti itu. Maka kita harus mengerti iman kita di dalam Kristus Yesus itu apa maksudnya. Nah, di sini di pasalnya yang ke-10, Ibrani pasalnya yang ke-10 dikatakan bahwa pada saat kita percaya kepada Yesus, di situ kita percaya ada suatu persembahan yang sempurna. Dikatakan seperti ini ya, ayatnya yang ke-14. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Sekali aja, pada saat kita percaya kepada Yesus, maka sekali saja Yesus yang sudah mati sekali itu menyucikan semua dosa-dosa kita. Dan tidak perlu lagi, dikatakan di ayat 14, jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Oleh karena itu orang Kristen sudah tidak lagi mempersembahkan korban tiap tahun. Karena sekali saja dengan iman kita kepada Yesus, maka Dia sudah mengorbankan dirinya untuk kita. Sudah tidak perlu lagi kita lakukan terus-menerus karena persembahan itu sudah sempurna. Nah, iman kepada Yesus itu yang dipegang oleh Daniel. Iman kepada Yesus itu yang sungguh-sungguh dia pegang dan dia tidak berkompromi terhadap iman itu. Maka kalau kita lihat di pasalnya yang ke-11, Ibrani pasal yang ke-11, di situ diberikan beberapa contoh ya. Di situ ada, kalau misalnya nanti saudara bisa baca di rumah, di situ dikatakan ya, ayat 4, karena imam Habel, lalu cerita Habel. Karena iman Henok di ayat 5, karena iman Nuh di ayat 7, karena iman Abraham di ayat 8, dan dia terus-menerus memberikan contoh-contoh iman-iman dari orang-orang yang benar-benar menjadi saksi di dalam Alkitab ini. Dan di ayatnya yang ke-33, penulis Ibrani tidak bisa melewatkan iman dari Daniel. Di ayat ke-33 dia mengatakan seperti ini. Yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, lalu dikatakan menutup mulut-mulut singa. Lalu di ayat 34 dikatakan memadamkan api yang dahsyat, mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Di situ dikatakan mulut-mulut singa dan menaklukkan, memadamkan api. Dan itu hanya kesaksian dari kisah Daniel. Jadi apabila kita berbicara tentang Daniel, tidak akan bisa kita lari dari kekuatan iman Daniel. Nah, kalau kita lihat di sini, kenapa? Jadi kita mulai bertanya ya, kenapa Daniel bisa menjadi contoh? Kenapa di dalam perjanjian baru ada sebuah kitab yang menuliskan soal iman dan Daniel menjadi contoh? Mari Bapak Ibu, kita akan membuka Daniel 1. Saya akan mengambil 1 sampai 9. Saya taruh di depan ya. Bagi teman-teman, saudara-saudara yang ingin membuka Alkitab, silakan Daniel 1 ayat 1 sampai 9. Saya akan membaca ayat 1 dan saudara bisa membaca ayat genap. Lalu kita teruskan sampai ayatnya yang ke-9. Daniel 1 ayat 1, pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem lalu mengepung kota itu. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari keturunan bangsawan. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dari anggur yang biasa diminumnya.
Mereka harus dididik selama 3 tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsazar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Puji Tuhan ya, amin. Nah, saya ingin mencoba mengambil suatu konteks dari Daniel terlebih dahulu ya. Jadi bangsa Kasdim di waktu itu adalah bangsa yang sangat-sangat maju ya. Jadi secara historis apabila saudara coba mencari historis tentang suatu bangsa Kasdim, maka ditemukan bahwa bangsa Kasdim itu adalah bangsa-bangsa yang ahli di dalam astronomi dan astrologi pada masa itu. Jadi mereka ini bangsa terdepan pada waktu itu ya. Nah, mereka menjajah bangsa Yehuda pada waktu itu. Lalu mereka mengambil tawanan-tawanan dan mereka bawa ke kota Babel yang merupakan ibu kota dari bangsa Kasdim pada waktu itu. Dan Raja Nebukadnezar adalah Raja Babel pada waktu itu, raja yang terkuat pada masa itu. Dan di situ kita bisa melihat bahwa Daniel itu sebenarnya bukan orang biasa ya. Daniel itu keturunan raja atau keturunan bangsawan di situ. Tadi kita udah baca bareng-bareng ya. Jadi hidupnya pasti enak sebelumnya ya. Dia tuh dari keturunan raja, jadi kehidupannya mungkin enak gitu ya. Tapi bangsanya itu dihancurkan oleh Raja Nebukadnezar dan dia memasuki suatu cycle suatu musim di dalam kehidupannya yang berbeda pada kali ini ya. Dia menjadi tawanan yang dibuang ke kota Babel. Jadi pastinya situasi dia yang dulunya enak nih, anak raja, anak bangsawan, masih muda. Tapi di sini juga dikatakan bahwa Daniel itu orangnya pinter ya. Orangnya pinter, di situ dikatakan kan ya, orang-orang muda yang tidak ada bercela, berperawakan baik dan memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak. Jadi Daniel ini terpilih. Daniel ini bukan orang biasa, Daniel ini IQ-nya tinggi, EQ-nya tinggi, keturunan bangsawan atau keturunan raja. Jadi ini orang yang sungguh-sungguh luar biasa dan dalam musim berikut di dalam kehidupannya, hidupnya sulit, dia ada menjadi tawanan di suatu kota yang asing bagi dia. Dan di situ dikatakan ya, tadi di ibadah 1 sungguh luar biasa ya, di ibadah 1 tadi Pak Muksin sudah coba menjelaskan ya, perubahan-perubahan nama yang diberikan kepada mereka itu sungguh-sungguh luar biasa ya. Daniel yang artinya Tuhan menjadi hakim diganti dengan Belsazar yaitu anak Baal ya. Jadi Tuhan yang berbeda gitu ya. Jadi ini nama-nama yang diberikan kepada mereka ini bukan nama-nama biasa, tapi nama-nama untuk mengubah mereka. Dan ini biasa ya. Di Indonesia pun kalau kita lihat di tahun 70-an, orang-orang tidak lagi boleh mengenakan nama Chinese pada waktu itu. Ya, dulu banyak sekali orang-orang dengan bernama Mandarin, nama Chinese gitu ya. Di tahun 70-an mereka bilang, oh tidak boleh lagi nama Chinese. Kenapa? Untuk menyatukan suatu kesatuan bangsa kita. Maka dari itu banyak orang berkata ya, tanpa bahasa Indonesia maka Indonesia tidak memiliki suatu kesatuan sebenarnya. Karena banyak sekali bahasa dan orang berbicara secara berbeda-beda gitu ya. Jadi ini adalah hal yang biasa pada saat seorang penjajah ingin menyatukan bangsanya. Dia akan mencoba mengubah nama, dia akan mencoba memberikan nilai-nilai baru yang bisa menjadi nilai-nilai baru untuk menyatukan bangsa itu. Nah, apa yang dihadapi Daniel pada waktu itu? Pada waktu dia masuk ke kota Babel, maka di situ ada budaya yang baru, maka di situ ada posisinya yang baru. Dulu dia anak raja, sekarang dia menjadi tawanan dan harus kerja buat raja. Ada bahasa yang baru, dia tidak menguasai bahasa Kasdim pastinya ya. Dia memakai bahasa Ibrani sebelumnya dan dia diambil ke situ dan dia harus dididik selama 3 tahun. Saya yakin ya salah satu pendidikannya adalah pendidikan bahasa. Lalu di situ juga ada orang-orang baru yang dia tidak pernah kenal. Ya, kecuali 4 sahabat itu dia tidak mengenal siapapun di situ karena dia ada di dalam pembuangan pada masa itu. Jadi Daniel memiliki
memiliki situasi yang tidak normal. Ya. Kita juga sering di dalam situasi-situasi tekanan seperti ini, ya, di mana kita merasa nggak nyaman, di mana kita merasa kita ada di tempat-tempat yang mungkin kita nggak merasa nyaman. Ada banyak hal yang Daniel bisa lakukan. Daniel punya dua opsi pada waktu itu. Yang pertama, Daniel bisa bertahan dengan imannya, tapi dia memiliki suatu resiko karena dia bukan di dalam posisi top ya, dia di dalam posisi tahanan di bawah ya. Jadi yang pertama adalah kalau dia bisa memegang teguh kepercayaannya, tapi ada resiko. Kedua, dia bisa mengambil nilai-nilai orang Babel dan kemungkinan besar dia akan bisa menjadi sukses. Dia memiliki dua opsi itu pada waktu itu. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, yang cukup menarik adalah ayat kelima dikatakan, dan raja menetapkan bagi mereka pelebur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Yang sangat-sangat menarik di sini adalah pada saat Daniel dididik selama 3 tahun di bangsa Babel itu, Daniel diiming-imingi hak-hak istimewa yang diberikan oleh raja. Dan saya hanya membayangkan diri saya pada waktu itu ya, kalau saya menjadi Daniel, seorang anak raja, lalu dipindah ke kota Babel, lalu dikatakan, kamu akan dapat makanan seperti raja lagi. Alangkah enaknya bagi Daniel ya. Dulu aku anak raja, dipindah jadi anak raja lagi. Enak sekali. Gak ada perbedaan, gak ada pengorbanan, enak banget gitu ya. Terus aku akan menjadi pemimpin, lalu aku akan punya anak buah dan aku akan kerja di Babel sebagai pemimpin lagi. Alangkah enaknya kalau seperti itu. Dan aku yakin kalau itu terjadi, kitab Daniel tidak akan ada pada hari ini ya. Mungkin Tuhan menulis yang lain untuk menggantikan Daniel ya. Tapi apabila Tuhan menuliskan tentang Daniel, maka ada suatu kesaksian yang Tuhan ingin berikan kepada kita. Yaitu Daniel menolak hak-hak istimewa karena dia memiliki suatu iman. Iman yang berbeda dengan iman yang dimiliki banyak orang-orang Kristen di masa ini. Dan saya hanya ingat di dalam Yakobus mengatakan, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Ya. Maka kalau kita lihat di sini, ada suatu action yang Daniel lakukan. Ada suatu perbuatan yang Daniel lakukan, yaitu menolak. Daniel tidak berkompromi dengan nilai-nilai dunia. Nah kalau kita lihat ya, bahwa pada waktu itu bangsa Kasdim ini kan bangsa yang terdepan ya. Pasti nilai-nilai mereka itu dianggap hebat. Kalau di masa kini mungkin Kasdim itu seperti Amerika gitu ya. Nilai-nilai Amerika itu hampir semua itu diserap oleh negara-negara lain dan dirasakan sebagai nilai-nilai yang positif. Karena Amerika yang paling maju. Pernah ke bulan, risetnya tinggi, obat-obatan keluarnya di sana duluan, mobil listrik keluarnya di sana duluan, semua riset-riset tinggi ada di sana, dan di dalam kondisi yang seperti ini maka menolak nilai-nilai seperti itu mungkin terkesan bodoh. Terkesan radikal, terkesan bodoh, disebut zaman sekarang konservatif, ya kan? Disebut dengan tidak toleran, mungkin dianggap aneh, seperti itu. Dan persis seperti kondisi kita saat ini. Di masa kini kita bisa melihat bahwa dunia kita ini berjalan begitu cepat, tetapi banyak nilai-nilai yang salah tersebar dimanapun kita melihat. Hanya di generasi ini kita bisa melihat nilai-nilai itu mengejar kita. Kalau zaman dulu, kalau misalnya di tahun 40-50-an orang membaca koran, majalah, buku-buku,
Lalu di tahun 70-an mulai diintroduksi TV. Lalu orang mulai menonton TV. Lalu di tahun 90-an ada internet. Semua bersifat pasif. Kalau kita mencari, maka kita menemukan. Hanya di generasi ini, di mana kita tidak mencari, tetapi mereka menemukan kita. Hanya di generasi ini, informasi diselipkan untuk kita. Kalau kita melihat feed-feed sosial media kita, kalau kita membuka Google, apa yang pernah kita cari, apa yang diasumsikan kita cari, mereka akan mendorong nilai-nilai itu kepada kita. Hanya di generasi ini, apabila Anda pria membuka feed dari sosial media Anda, dan Anda akan diselipkan dengan wanita-wanita yang feed-feed wanita-wanita. Hanya di generasi ini, apabila Anda wanita, Anda diselipkan dengan feed-feed dari cowok-cowok seperti itu ya. Kalau zaman dulu itu bersifat pasif. Apabila itu dicari, apabila pornografi itu dicari, maka kita mencari dan kita mendapatkan. Hanya sekarang di mana pornografi itu mengejar Anda dan saya. Di rumah pun kita buka handphone, informasi itu mengejar kita. Dan kemarin saya sangat kaget pada saat mengikuti seminar. Di tahun 2022, generasi X dan generasi Alpha sekarang itu memiliki rata-rata pemakaian gadget 8 jam 20 menit satu hari. 8 jam 20 menit satu hari. Jadi kalau kita punya 24 jam, 8 jam kita tidur, maka setengah waktu kita ada di depan handphone begitu saja. Dan itu nilai-nilai dunia pasti terselip di situ. Tidak mungkin kita bisa lari dari hal-hal yang bersifat seksual, tidak bisa kita lari dari hal-hal yang bersifat materialisme, tidak bisa kita lari dari hal-hal yang bersifat tentang penerimaan diri atau approval. Pada saat kita posting dan kita mendapat 20 like, rasanya berbeda kalau kita mendapatkan 150 like, pasti beda. Dari situ kita merasakan, oh kalau saya mendapat 150 like, maka saya diterima oleh society. Maka proof saya ini hebat. Tapi apabila saya mendapat 20 like, saya merasa, wah ada yang kurang dengan saya. Badan saya mungkin gak bagus, saya kurang cantik, saya kurang pinter, pasti ada yang kurang di dalam diri saya. Tidak aneh kalau di akhir-akhir ini banyak orang yang mencoba mengejar fashion, style, sampai akhirnya hutangnya berkali-kali lipat. Karena mereka tiap hari menonton Instagram, menonton TikTok, dan mendapatkan hal-hal yang bersifat materialisme dan mereka merasa harus mengikuti fashion itu apapun pengorbanannya. Tidak aneh bagi kita. Dan semakin hari nilai-nilai dunia terus mereka selipkan sampai kita merasa itu adalah hal yang normal. Ya. Obama, ex-presiden Amerika, berputar keliling dunia hanya ingin membuat orang toleran terhadap LGBT. Hal yang aneh, 20 tahun lalu apabila itu terjadi, pasti orang ribut. Tapi hari ini orang mulai merasa, iya kita harus toleran. Kalau kita nggak toleran, kita pasti salah. Ada sikap seperti itu. Kalau kita lihat secara sejarah, kalau ada yang tahu lagu rap ya, lagu rap itu di tahun 90-an itu, pada waktu itu lagu rap itu dipenuhi dengan message-message yang bersifat gangster, penembakan, pembunuhan, dan pada waktu itu benar-benar orang hitam tuh saling bunuh pada waktu itu tahun 90-an. Jadi orang hitam itu di jalan benar-benar tembak-tembakan, timur lawan barat, ada yang mati, gangster-gangster besar, penyanyi-penyanyi besar ada yang mati. Lalu pemerintah mengatakan, jangan lagi kalian membuat lagu-lagu yang bersifat gangster. Maka mereka mulai menciptakan lagu-lagu yang bersifat seksual. Dan tebak, tahun 2019 saya ke Memphis, 1 dari 5 orang anak orang hitam tidak punya orang tua, tidak punya papa. Ya. Karena begitu
besar dampak lagu-lagu, Hollywood, sosial media terhadap nilai-nilai yang kita pegang pada hari ini. Kalau kita lihat film-film yang besar seperti James Bond, memiliki nilai apa? Action, cewek, dan seks. Itu aja. Dan itu yang menjadi nilai-nilai di mana film itu menjadi box office. Dan nilai-nilai itu akan kita bawa. Saya sendiri ya, saya secara pribadi, pada saat saya bertumbuh di Australia gitu ya, karena di Australia itu begitu terbuka, saya sekolah di sekolah Kristen, tapi tidak boleh diajarkan agama gitu ya. Guru agama saya kalau mengajarkan kita harus menjadi Kristen itu bisa masuk penjara pada waktu itu. Jadi yang dia ajarkan adalah politik. Jadi dia mengajarkan tentang bagaimana John F. Kennedy itu dibunuh dan sebagainya, gitu aja ya. Dan pada waktu itu saya bertumbuh ya saya merasa biasa saja gitu ya. Seks di luar pernikahan ya biasa saja gitu. Kita hidup bareng, terus misalnya drugs ya biasa aja. Pokoknya semua yang kita lakukan yang penting tidak menyakiti orang lain gitu ya. Ada beberapa pengalaman di mana polisi itu melihat drugs itu ya, polisi juga merasa ya kamu konsumsi atau untuk dijual. Kalau kamu konsumsi sendiri ya nggak masalah. Ya memang seperti itu nilainya. Dan itu nilai-nilai yang kalau kita teruskan, ya kita pasti akan menerima nilai-nilai itu. Dan itu yang ada di sekitar kita pada hari ini ya. Jadi teman-teman di sini aku yakin saya nggak perlu ngomong terlalu jauh, karena kita bisa merasakan sendiri. Pada saat kita buka feed kita siang hari ini, kita bisa lihat sendiri. Kita bisa lihat sendiri, feed kita tuh apa sih? Lalu kita coba membayangkan pada saat kita scroll, kita coba membayangkan apa, algoritma apa yang dia coba selipkan di dalam kehidupan kita. Anda bisa melihat. Pada saat ada penyelipan Anda bisa melihat nilai-nilai apa yang dicoba untuk dimasukkan kepada saya. Dan saya yakin kita semua tahu apa yang dimaksud pada siang hari ini. Nah, Daniel di dalam kitabnya yang pertama memberikan kita suatu contoh yang luar biasa. Bagaimana suatu iman yang didemonstrasikan dengan penolakan nilai-nilai dunia yang tidak sesuai dengan nilai Tuhannya pada hari ini. Nah, nilai-nilai yang kita lihat di sini banyak hal ya, di bangsa Babel itu banyak nilai-nilai yang pastinya dicoba. Tuhannya aja udah lain ya, Tuhannya udah lain, bahasanya lain, dan banyak nilai-nilai yang dicoba untuk dimasukkan kepada Daniel di situ. Tetapi kita harus melihat ya, bahwa Daniel ini kan dibuang, Daniel ini kan minoritas. Ya, Daniel ini kan minoritas, Daniel ini dibuang. Berbeda dengan kita, walaupun kita merasa minoritas di Indonesia, tetapi Kristen adalah agama yang terbesar di dunia. Gitu ya. Walaupun secara tren kalau kita melihat kekristenan terus-menerus menurun. Tapi kalau kita menyamakan kisah kita dengan kisah Daniel, karena kalau kita lihat Raja Israel pada suatu saat pun adalah raja yang terbesar pada waktu itu ya. Pada waktu sebelum generasi Daniel, ada generasi Salomo di mana kerajaan ini adalah kerajaan terbesar di dunia. Mungkin kekristenan sekarang adalah agama yang terbesar di dunia. Tapi akan ada saatnya kekristenan terus-menerus akan tergerus sampai kita ada di kisah Daniel ini. Tetapi yang terpenting yang kita bisa pelajari dari kisah Daniel, kekristenan mungkin bisa menurun terus-menerus, tetapi yang paling penting, apakah orang Kristen memiliki iman Kristen? Karena percuma sebuah agama itu meningkat kalau setiap orang Kristennya tidak memiliki iman Kristen. Maka di sini Daniel mengajarkan kepada kita, walaupun dia minoritas, walaupun banyak yang harus dikorbankan oleh dia,
Tetapi lebih penting bagi seorang Daniel untuk memegang nilai-nilai Tuhannya pada waktu itu. Dan tidak mengkompromikan apapun yang dia tidak benar di dalam kehidupannya. Nah, di pasal-pasal berikutnya kita akan melihat ya, pastinya di pasal-pasal berikutnya kita akan melihat perjuangan Daniel. Perjuangan Daniel kita udah sering baca, dia masuk ke gua singa, dia masuk ke pembakaran ya, dia ingin dibakar dan sebagainya untuk mempertahankan imannya dia. Bagaimana dia mendemonstrasikan iman dia. Pastinya tidak akan mudah untuk mempertahankan nilai-nilai kita. Pastinya tidak akan mudah dan banyak pengorbanan-pengorbanan yang harus kita jalankan di dalam memegang nilai-nilai kita. Nah, pada hari ini saya ingin kita semua untuk lebih-lebih lagi fokus untuk apa sih yang kira-kira menjadi nilai-nilai kekristenan yang harus kita pegang dan tidak mengkompromikan apa yang menjadi nilai-nilai dunia yang mencoba untuk masuk ke dalam kehidupan kita. Saya akan menutup khotbah saya mengundang semua pemusik untuk maju ke depan. Saya ingin kita melihat dari Ibrani 10. Saya akan kembali ke Ibrani 10. Ibrani 10 ayatnya ke-38. Di situ dikatakan, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya yang beroleh hidup. Saya ingin mengatakan bahwa Tuhan ingin kita berhasil dalam iman kita. Saya ingin mengatakan bahwa Tuhan sungguh-sungguh ingin kita berhasil dalam iman kita. Di situ dikatakan, apabila ia mengundurkan diri, apabila kita mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya, maka Tuhan tidak berkenan lagi kepada kita. Tapi di ayat yang ke-39, Tuhan mengatakan kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa. Kalau pada hari ini kita mengaku bahwa kita adalah orang-orang Kristen, apa nilai-nilai kita? Apa yang kita pegang? Karena tidak bisa kita menjadi orang Kristen tetapi tidak memiliki nilai Kristen. Tidak bisa kita menjadi orang Kristen dan memegang nilai dunia. Jadi pada hari ini saya ingin kita semua untuk sungguh-sungguh melihat apakah ada dosa-dosa kecil yang kita anggap kecil. Apakah ada kompromi-kompromi nilai-nilai yang kita anggap, ya namanya toleran, kita harus mengerti. Ya begini doang, kan Tuhan juga tahu. Apakah ada pemikiran-pemikiran yang salah yang hari ini harus kita buang? Ingat, Tuhan bilang, kita bukan orang-orang yang mengundurkan diri binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan beroleh hidup. Jangan kita buka pikiran-pikiran kita dengan kotoran-kotoran yang masuk terus-menerus. Tapi kita harus bisa membangun relasi dengan Tuhan. Membaca firman, membangun relasi, mencoba menaati setiap hari, mengaku dosa kita, terus-menerus kita lakukan itu hari demi hari. Supaya kita mengerti bahwa apa sih yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Dan seperti apa yang terjadi di kitab Daniel, kita harus yakin bahwa hanya Tuhan yang bisa meninggikan dan menurunkan kita. Kita harus yakin bukan dunia yang meninggikan kita, tapi hanya Tuhan yang bisa meninggikan kita. Mari kita tunduk kepala dan kita akan berdoa.